Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampun mata kuliah Etika dan Hukum Bisnis Ibu Niken Kusuma Wardani. Perkenalkan, saya Lisa Octavia. Pada kesempatan kali ini bertugas sebagai moderator dari kelompok 6. Untuk membimbing jalannya diskusi pada kali ini, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya yang beranggotakan Prameswari Gentika dengan NPM 2001061004, Adelia Marsanda dengan NPM 2001061015, saya sendiri Lisa Octavia dengan NPM 2001061027, Atia Somi Sanjani dengan NPM 2001061029, dan terakhir Anita C. Amin dengan NPM 2001061034. Adapun topik yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini adalah masalah etis seputar konsumen. Selanjutnya, penyampaian materi pertama akan dibacakan oleh Adelia Marsanda. Penyampaian materi kedua akan dibacakan oleh Atia Somi Sanjani. Materi ketiga akan dibacakan oleh Prameswari Gentika. Dan materi terakhir akan disampaikan oleh Anita Cek Amin. Teori masalah etis seputar konsumen merupakan hak-hak konsumen yang dipandang sebagai jalan masuk yang tepat dalam masalah etis seputar konsumen sangat diperlukan. Hak-hak tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, hak atas keamanan, yaitu konsumen berhak atas produk yang aman, artinya produk yang tidak mempunyai kesalahan teknis dan kesalahan lainnya yang bisa merugikan kesehatan atau bahkan merenggut nyawa, seperti obat pengawet pada makanan, mainan anak, dan zat-zat yang berbahaya bagi kesehatan tubuh. Yang kedua, yaitu ada hak atas informasi, yaitu merupakan konsumen berhak mengetahui segala informasi yang relevan mengenai produk yang dibelinya, baik apa sesungguhnya produk itu, maupun bagaimana cara memakai yang benar dan maupun resiko yang ditimbulkan dari produk tersebut. Yang ketiga, yaitu hak untuk memilih. Konsumen berhak untuk memilih antara berbagai produk dan jasa yang ditawarkan. Kualitas dan harga produk itu bisa berbeda, sehingga konsumen berhak membandingkan sebelum mengambil keputusan untuk membeli. Yang keempat adalah hak untuk didengarkan. Konsumen berhak keinginannya tentang produk atau jasa didengarkan dan dipertimbangkan, terutama keluhannya, dan produsen harus menerima baik keluhan tersebut. Hal ini merupakan hal legal yang dapat dituntut di pengadilan. Yang kelima, hak lingkungan hidup. Melalui produk yang digunakan, konsumen memanfaatkan sumber daya alam. Konsumen berhak bahwa produk dibuat sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu lingkungan atau merugikan keberlanjutan proses alam. Yang keenam, yaitu hak konsumen atas pendidikan. Konsumen mempunyai hak untuk secara positif mendidik ke arah yang baik, terutama di sekolah dan melalui media massa. Masyarakat harus dipersiapkan menjadi konsumen yang kritis dan sadar akan haknya. Teori hubungan antara produsen dan konsumen merupakan tanggung jawab bisnis untuk menyediakan produk yang aman. Ada 3 pandangan dasar teoritis bagi pendekatan etis maupun yuridis mengenai hubungan antara produsen dan konsumen, khususnya dalam hal tanggung jawab atas produk yang ditawarkan oleh produsen dan dibeli oleh konsumen, yaitu teori kontrak. Memiliki persyaratan bahwa kedua belah pihak harus mengetahui betul baik arti kontrak maupun sifat produk. Yang kedua belah pihak harus melukiskan dengan benar fakta yang menjadi objek kontrak. Ketiga, tidak boleh ada paksaan antara kedua belah pihak. Kewajiban paling penting adalah melaksanakan kontrak sesuai dengan ketentuannya. Produk yang disampaikan kepada konsumen harus mempunyai kualitas yang dijanjikan atau disepakati sebelumnya, dan dalam memberi kesepakatan konsumen harus mengambil keputusan dengan kebebasan penuh. Dari berbagai segi pandangan kontrak tidak memuaskan, ada 3 keberatan terhadap pandangan ini, yaitu teori kontrak mengandaikan bahwa produsen dan konsumen berada pada taraf yang sama. Teori kontrak mengandaikan hubungan langsung antara produsen dan konsumen. Konsepsi kontrak tidak cukup untuk melindungi konsumen dengan baik. Yang kedua adalah teori perhatian semestinya, yaitu merupakan pandangan tidak memfokuskan kontrak atau persetujuan antara konsumen dan produsen, melainkan terutama kualitas produk serta tanggung jawab produsen. Yang ketiga adalah teori biaya sosial, yaitu produsen bertanggung jawab atas semua kekurangan produk dan setiap kerugian yang dialami konsumen dalam memakai produk tersebut. Studi kasus yang kami bahas yaitu alat rapid test antigen bekas.
atas kebutuhan penyedia jasa pelayanan RT-PCR atau rapid test antigen yang semakin tinggi di Indonesia, membuat beberapa oknum memanfaatkan situasi dan kondisi ini untuk memperoleh keuntungan. Salah satu tindakan itu adalah dilakukan oleh oknum petugas medis kimia farma yang dengan sengaja melakukan daur ulang alat rapid test antigen. Kemudian, menggunakan alat rapid test antigen bekas kepada masyarakat yang melakukan tes. Kasus penggunaan alat rapid test bekas ini terjadi di Bandara Internasional Kuala Namu, Kota Medan, Sumatera Utara. Berdasarkan informasi bahwa penggunaan rapid test antigen bekas telah dilakukan selama 3 bulan, yakni sejak bulan Desember 2020 dengan perkiraan korban sekitar 9.000 orang dan perkiraan keuntungan sekitar 1,8 miliar rupiah. Tindakan yang dilakukan oleh oknum petugas medis ini adalah bentuk pengkhianatan nyata terhadap upaya yang selama ini dilakukan oleh pemerintah bersama dengan petugas medis dan dalam berperang melawan coronavirus di Indonesia. Selain itu, tindakan itu merupakan kejahatan yang dapat dipidana karena dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan, bahkan nyawa para ribuan orang yang telah menggunakan alat rapid test antigen bekas tersebut. Selanjutnya, analisis dari kasus alat rapid test antigen bekas di Bandara Kuala Namu. Masalah etis kasus ini adalah menggunakan alat rapid test bekas yang sudah jelas melanggar standar kualitas, membahayakan keselamatan dan kesejahteraan konsumen, dan juga berpotensi menularkan virus COVID-19, dan menggunakan alat rapid test antigen bekas merupakan pelanggaran dari pasal 7 JO Pasal 8 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tindakan oknum petugas kimia farma yang melakukan daur ulang alat rapid test antigen yang selanjutnya dipergunakan kepada masyarakat umum selaku konsumen juga telah melanggar UU PK, yakni terkait hak-hak konsumen. Motif utama untuk masalah penggunaan alat rapid test antigen bekas ialah menempatkan kepentingan ekonomis si pengusaha di atas kepentingan lain, khususnya kepentingan konsumen. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang A. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau neto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut. C. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya. B. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan atau jasa tersebut. E. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan atau jasa tersebut. F. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan ataupun promosi penjualan barang dan atau jasa tersebut. G. Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan atau pemanfaatan yang paling baik atas barang. Baik, kita ke analisis selanjutnya. Dalam kasus ini, tindakan menggunakan alat rapid test antigen bekas dianggap tidak etis karena melanggar hak-hak konsumen dan tanggung jawab produsen dengan menjual alat rapid test antigen bekas. Tindakan penyebaran alat rapid test antigen bekas dianggap tidak etis dari segi konsumen karena konsumen tidak mengetahui apakah alat rapid test antigen yang berkualitas dan aman dalam segi standarnya, serta dianggap tidak etis dari segi produsen karena menggunakan produk yang tidak berkualitas dan membahayakan kesehatan manusia. Pelaku usaha yang terbukti melakukan tindakan atau perbuatan pemalsuan alat rapid test antigen akan dikenakan sanksi pidana maksimal 5 tahun atau pidana dengan maksimal denda 2 miliar. Adapun saran yang direkomendasikan dari kelompok 6 dalam permasalahan ini adalah yang pertama, konsumen atau masyarakat harus mempunyai keahlian dan pengetahuan tentang standar kualitas alat rapid test yang baik dan masih baru. Jika tidak,
maka konsumen berhak menolak menggunakan alat rapid test yang mencurigakan, serta masyarakat harus proaktif untuk melaporkan apabila terkait hal-hal yang mencurigakan terkait pelaksanaan layanan rapid test antigen. Yang kedua yaitu Dinas Kesehatan dan pemerintah harus bekerja sama untuk memberikan penyuluhan kepada puskesmas, rumah sakit, dan masyarakat tentang mengetahui alat rapid test antigen yang memiliki kualitas baik serta masih baru, agar mereka terhindar dari penyebaran virus COVID-19, serta membantu program pemerintah untuk menyelesaikan penyebaran virus COVID-19. Maka dari itu, pemerintah dan Dinas Kesehatan harus memperhatikan pergerakan menggunakan alat rapid test tersebut agar terjamin kualitas dan tidak merugikan banyaknya konsumen. Demikian tadi presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya. Saya ucapkan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.